Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfandita dari kelas 12 IPA 3. Saya Santi Dewi dari kelas 12 IPA 3. Nama saya Siva Salsabila dari kelas 12 IPA 3. Nah, jadi dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi statistika, yaitu ukuran, pemusatan, dan penyebaran data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, untuk lebih memahami materi tentang ini, mari simak terus video ini hingga akhir. Jenis-jenis penyajian data dalam statistika meliputi tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan OGIF. Bentuk penyajian data yang pertama adalah menggunakan tabel distribusi frekuensi. Sesuai dengan namanya, kita menggunakan tabel ini untuk menampilkan jenis dan jumlah data yang diperoleh. Ada dua jenis tabel distribusi frekuensi, yaitu tabel distribusi frekuensi data tunggal dan tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Tabel distribusi frekuensi data tunggal digunakan untuk menyajikan data yang lebih sedikit, setidaknya lebih kecil dari 30 data. Berikut ini contoh penggunaan tabel distribusi frekuensi data tunggal dalam penyajian data. Pada gambar terdapat data yang harus kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal. Jika kita perhatikan, nilai ulangan terendah yang didapatkan adalah 3, sementara nilai tertinggi adalah 10. Kemudian, dari nilai-nilai tersebut, dihitung berapa siswa yang memperolehnya. Untuk nilai 3, misalnya, hanya 1 siswa, untuk nilai 4, terdapat 4 siswa, dan seterusnya. Angka tersebut kemudian bisa kita sajikan ke dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Sedangkan tabel distribusi data berkelompok digunakan untuk menyajikan data yang lebih banyak, yaitu di atas 30 data. Berikut ini contoh penggunaan tabel distribusi data berkelompok dalam penyajian data. Pada gambar ditampilkan data tinggi tanaman cabai. Lalu kita diminta untuk menyajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel distribusi data berkelompok. Berbeda dengan data tunggal, di sini kita harus menghitung banyak kelas dan panjang kelas yang akan ditampilkan ke dalam tabel. Menggunakan data pada gambar, berikut ini cara perhitungannya. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu banyak data tinggi maksimum dan tinggi minimum tanaman cabai. Kemudian, barulah kita dapat mengetahui jangkauan banyak kelas dan panjang kelas cabai. Dari hasil data tersebut, kemudian kita dapat menampilkan tabel distribusi data berkelompok sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan membahas penyajian data berkelompok lain, yaitu histogram, poligon, dan OGIF. Perhatikan soal pada gambar. Kemudian, untuk menyajikan data menggunakan grafik histogram, kita membuat diagram kartesius terlebih dahulu. Sumbu X menunjukkan batas atas dan bawah dari tiap kelas, sementara sumbu Y menunjukkan frekuensi. Lalu, berbeda dengan histogram, grafik poligon frekuensi menggunakan nilai tengah dari interval kelas dan menampilkannya dengan garis-garis sesuai frekuensi. Di dalam statistika terdapat dua jenis pengukuran. Yang pertama adalah ukuran pemusatan data dan yang kedua adalah ukuran penyebaran data. Nah, dalam bab kali ini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Sebenarnya apa sih ukuran pemusatan data itu? Kemudian apa saja hal-hal yang meliputi ukuran pemusatan data tersebut? Nah, untuk lebih lanjutnya, mari simak terus video ini. Ukuran pemusatan data adalah nilai yang menyatakan letak suatu data, atau juga bisa kita artikan sebagai sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, atau sebaliknya, yaitu dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, ukuran pemusatan data yang paling sering digunakan yaitu meliputi
mean, kemudian modus, dan median. Mean atau yang paling sering kita dengar dengan nama lain yaitu adalah rata-rata merupakan jumlah bagi antara jumlah banyak data yang diamati dibagi banyak data. Nah, rumus mean ini adalah mean sama dengan jumlah data yang diamati dibagi banyak data. Nah, untuk contoh soal bisa kita lihat di contoh soal berikut. Selain mean atau rata-rata, di dalam ukuran pemusatan data juga terdapat modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Nah, selain mean atau rata-rata dan modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data, di dalam ukuran pemusatan data juga terdapat median. Nah, median ini merupakan nilai tengah dari suatu data, yang mana median ini membagi dua data menjadi dua bagian yang sama banyak. Untuk lebih pahamnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Pengukuran data dalam statistika yang kedua yaitu adalah penyebaran data. Penyebaran data merupakan nilai yang merupakan seberapa jauh selisih antara data dari pusat data. Penyebaran data dibagi ke dalam 3 macam, yaitu jangkauan, kuartil, dan juga jangkauan interkuartil. Yang pertama adalah jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Jangkauan diperoleh dengan cara mengurangi nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Contohnya, jika di dalam suatu kelas terdapat siswa tertinggi dengan tinggi badan 160 cm dan siswa terendah memiliki tinggi badan 143 cm, sehingga jangkauan yang akan kita peroleh adalah 17 cm. Yang kedua yaitu adalah kuartil. Kuartil adalah pengelompokan data yang dibagi menjadi 4 bagian sama banyak. Bagian kuartil dibagi menjadi 3 macam, yaitu kuartil bawah Q1, kuartil tengah Q2 atau median, kuartil 3 atau kuartil atas. Jenis ukuran penyebaran data yang terakhir adalah jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara nilai kuartil atas dengan kuartil bawah. Rumusnya adalah kuartil atas dikurang kuartil bawah, atau bisa ditulis QD sama dengan Q3 dikurang Q1. Nah, itu tadi adalah beberapa hal mengenai statistika untuk materi ukuran pemusatan dan penyebaran data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram.
Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.